38 minutes after setting out. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di hari ini. Gue ingin membawakan dengan segmen gue lagi ya, yaitu menceritakan orang-orang yang sempat fame dan akhirnya harus jatuh miskin gitu ya, meninggal tiba-tiba karena sebuah ironi dan beberapa hal lainnya. Yang menceritakan sebuah profil orang-orang yang terkenal banget ya, dan akhirnya hidupnya harus berakhir secara dramatis gitu. Dan ini adalah cerita tentang The Great Harry Houdini. Seseorang yang selalu lekat dengan berbagai orang-orang yang bisa meloloskan dirinya mungkin dari penjara, dari maut dan segala macam. Karena memang ternyata Houdini ini bukan sekedar sebutan belaka, tapi memang adalah seorang yang sangat-sangat bersejarah, bahkan diingat sampai detik ini. Bahkan kalau lu sering nontonin para pesulap, misalnya kayak si Om Ded gitu ya, itu juga sempat melakukan aksi-aksi yang Harry Houdini sempat lakukan, dan memang itu adalah trik-trik yang betul-betul dibuat secara orisinil oleh Harry Houdini. Seorang escape artist yang benar-benar terkenal banget, dan bahkan beberapa penemuannya sampai detik ini masih digunakan oleh para pesulap atau bahkan sama beberapa profesional seperti diver atau penyelam dan beberapa lainnya. Bahkan sempat melawan para spiritualism atau sebuah kelompok yang percaya bahwa pada saat itu bisa berbicara dengan arwah orang-orang yang meninggal. Dan memang lawannya cukup banyak pada saat itu, para pesulap dan para spiritualism. Inilah cerita tentang The Great Harry Houdini yang sampai detik ini masih menjadi konspirasi kematiannya. Apakah memang dibunuh, apakah memang diracuni, atau seperti apa sebenarnya kematian mendadaknya dia yang memang meninggal atau mati di puncak karirnya, bahkan setelah show-nya. Inilah dia ya ceritanya. Silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldo santoso kalau misalnya kalian mau mendapatkan update atau bisa memberikan gue referensi kasus-kasus lainnya. Nah, yang mau dengerin referensi atau kasus-kasus pembunuhan menarik yang gue bahas, ya mungkin jarang gue bahas di YouTube karena banyak keterbatasan ya, itu kalian bisa dengerin gue eksklusif di Noise, aplikasi Noise yang bisa langsung kalian download. Yang link downloadnya gue taruh di bawah. Di sana gue membahas banyak banget kasus-kasus. Khususnya kemarin gue bisa ngebahas kasus orang Jepang maniak yang gila gitu ya. Bisa langsung dinikmati di Noise sebagai bentuk support juga dari kalian buat gue. Let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. The Great Harry Houdini. Jadi ini bocah itu awalnya lahir di Budapest, Hungaria pada tahun 1874. Yang namanya pada awalnya bukan Harry Houdini, tapi adalah Erik Weisz. Satu dari 7 bersaudara yang beremigrasi ke Amerika Serikat dengan keluarganya pada tahun 1878. Untuk bisa dibilang cari kesempatan yang lebih baik di Amerika. Dan memang common lah orang dari Eropa yang terjun ke Amerika untuk cari kesempatan. Karena memang keluarganya si Houdini ini atau Erik Weisz ini memang keluarga yang miskin dan bahkan sering mengalami kelaparan sesuai yang tercatat di sejarahnya. Makanya dari kecil dia ini udah diajarin untuk kerja sebagai loper koran, mulai sepatu ya. Zaman dulu kan memang mulai sepatu tuh cukup banyak ya dari mana-mana, karena orang di Amerika pada saat itu banyak yang pakai sepatu kulit, pengennya tetap mengkilap gitu. Dan banyak juga tentunya pekerjaan lainnya yang dilakukan sama Erik Weisz ini buat membantu keluarganya yang kekurangan. Dan karena tekanan dan kebutuhan inilah si Houdini atau Erik ini memang mencoba mencari banyak peluang. Yang tercatat pada catatan sejarahnya bahwa dia pada usianya yang ke-6 tahun itu mulai bisa melakukan sebuah trik tipuan atau sulap soal 3 gelas. Dan dia lakukan di pinggir jalan buat membodohi para penjalan kaki yang akhirnya bukannya merasa bodoh tapi merasa terkagum sama trik sederhana sulapnya dia ini. Nah, selain mulai bisa sulap kecil-kecilan, ini orang juga ternyata memang punya bakat sebagai seorang atlet. Karena memang tubuhnya cukup atletis lah bisa dibilang pada saat itu. Dimana dia mulai bisa berakrobat dan melakukan gerakan-gerakan yang cukup aneh. Yang lagi memang dilakukan buat nyari duit receh buat ngehidupi keluarganya. Nah, dimana dia berhasil melakukan trik-trik sebagai trapeze artist alias terbang-terbangan di udara pakai tali-tali gitu ya. Dan langsung ngedapetin nama panggung Erik the Prince of the Air. Dan mulai terkenal ini bocah pada waktu itu. Nah, selama berkarir di sirkus, dia juga adalah orang yang emang sering banget baca buku katanya.
tentang dunia hiburan dan seni dalam pertunjukan dan tentunya sebuah penampilan tuh harusnya seperti apa sebagai orang yang menghibur para penonton. Lalu di umurnya yang ke-15-an, dia menemukan sebuah buku yang menuliskan berbagai bisa dibilang pengalaman ataupun memoir dari seorang pesulap kecepatan tangan, sleight of hands, bernama Jane Eugene Robert Houdin. Buku itulah yang akhirnya bisa dibilang merubah skema kehidupannya. Karena membuat dia mulai tertarik sekali dengan dunia sulap. Dan akhirnya juga membuat dia memutuskan untuk mengubah namanya dari Eric menjadi Harry Houdini. Yang tujuannya untuk menghormati idolanya yaitu si John Eugene Robert Houdin. Dari buku Robert Houdin itulah, dan nama barunya juga, dia bisa dibilang sudah tidak lagi sirkusan. Dan mulai mengajak saudara dan temennya untuk bantuin dia bikin sebuah pertunjukan sulap kecil-kecilan. Semua modelan sulap dia cobain selama masa percobaannya ini, sampai akhirnya dia menemukan bahwa sulap kartu adalah mungkin yang paling cocok sama dia. Dan mencoba membangun namanya sendiri menjadi Houdini King of Cards atau Raja Kartu. Tapi sayangnya ternyata klaim dia ini sebagai Raja Kartu ini terbalik dengan kemampuannya pada saat itu yang ternyata biasa aja di sulap kartu. Karena pertunjukannya tuh tidak laku bisa dibilang. Bahkan dia sampai jualan alat-alat sulapnya dan trik-triknya dan bikin iklan di mana-mana. Tapi karena pertunjukan dan skillnya sebagai pesulap kartu itu tidak bagus, jadinya ya juga nggak ada yang beli alat-alatnya. Yang memang dia jual pada saat itu seharga $25. Yang kalau misalnya kita konversikan sekarang mungkin mau 1 jutaan rupiah kali. Secara itu berlangsung pada tahun 1896, jadi udah cukup lama sekali. Jadi karena barangnya mahal ya siapa yang mau. Apalagi event-eventnya dia juga nggak laku. Nah tapi 1899 ini orang betul-betul terkenal karena nama Handcuff King-nya. Yang emang benar-benar sesuai dengan pertunjukan di mana dia mencoba lolos dari belenggu apapun yang memang akhirnya berhasil total. Dan inilah awal mula betul-betul The Great Harry Houdini itu betul-betul lahir. Dan sekaligus lepas dari hidup kemiskinannya. Karena bayarannya Houdini kala itu langsung meroket karena memang banyak banget permintaan untuk dia tuh bisa show di mana-mana. 1 tahun setelahnya, yaitu tahun 1900, dikala popularitasnya meroket sekali, dia itu dapat tawaran untuk keliling Eropa untuk menunjukkan aksinya di depan mata orang-orang Eropa. Tapi ternyata kala itu antusiasme Eropa itu tidak terlalu besar kepada Houdini. Maka dari itu si Houdini ini menemukan cara jenius untuk menarik perhatian orang Eropa. Di mana dia itu bisa dibilang bikin sebuah drama dengan polisi Eropa untuk pura-pura berkonflik dengan dia di depan publik dan meminta para polisi inilah yang ditantang akhirnya sama Houdini untuk membelenggu atau bisa dibilang merantai, memborgol dia gitu ya. Dengan gembok-gembok dan rantai-rantai. Supaya benar-benar terkesan sangat-sangat otentik, asli. Bahwa semuanya bukan settingan gitu. Dan dia tentunya menunjukkan bahwa dia bisa lepas dari belenggu apapun. Bahkan walaupun polisi yang ngebelenggu dia gitu. Akhirnya settingan ini betul-betul berhasil untuk menarik perhatian masyarakat Eropa. Dan sekaligus dia itu jadi betul-betul dikenal oleh rakyat Eropa. Dan jadi sebuah sensasi yang sangat besar sekali bagi masyarakat Eropa di kala itu. Dan akhirnya membuat pertunjukan Houdini ini jadi terkesan membosankan karena mulai banyak yang niru. Show-nya jadi ada di mana-mana. Dan lama-lama pertunjukannya Houdini ini jadi nggak begitu bisa dinikmati seperti masa awal-awalnya dulu. Karena banyak yang bikin gitu kan. Karena itulah pada tahun 1908 Houdini ini muter otak terus. Dia akhirnya bikin trik baru yang sekarang kita kenal dengan nama Milk Can Escape. Sebuah aksi berbahaya. Di mana Houdini atau si pesulap dalam keadaan diborgol terus masuk ke dalam sebuah tabung susu dengan kondisi dipenuhi air. Lalu tutup tabungnya digembok dan si pesulap harus bisa melepaskan borgol dan keluar dari tabung tersebut yang digembok dari luar. Karena kalau nggak keburu kan bisa mati sesak napas dan tenggelam gitu kira-kira. Dan karena dulu belum ada aksi-aksi sulap yang benar-benar tegang dan menantang maut secara bersamaan, maka aksi ini pun membuat Houdini meledak lagi popularitasnya. Dan mulai terkenal sebagai pesulap satu-satunya pada kala itu yang betul-betul bisa mencurangi maut. Nah, karena ini orang emang juga nggak mau dikejar-kejar sama kompetitor yang coba copy-paste aksi dia, makanya ini orang terus melakukan aksi-aksi berbahaya lainnya untuk bisa terus jauh lebih di depan dari mereka-mereka yang memang mau mencoba mengikuti jejaknya Houdini. Maka dari itu dia mulai bikin aksi baru lagi tuh, namanya The Chinese Water Torture Cell. Di mana aksi ini akan membuat si pesulap itu diikat oleh sebuah straitjacket yang biasa buat mengikat
orang-orang di rumah sakit jiwa gitu ya. Dan diikat secara terbalik dan kepalanya akan dimasukkan ke air sambil harus melepaskan diri dari jaket yang mengikat tubuhnya. Nah karena zaman dulu kan efek-efek lampu asap terus maupun efek-efek dramatis panggung yang biasanya kita nikmati sekarang itu nggak ada pada masa itu. Makanya untuk menggantikan hal-hal tersebut Houdini ini menambah dramatisasi aksinya itu dengan betul-betul memberikan rasa hidup dan mati dirinya ke para penonton dan penikmat aksinya. Makanya si Houdini ini benar-benar fokus ke aksi-aksi yang menantang maut semua. Karena dia percaya bahwa dengan cara orang ngelihat dia tuh hampir mati gitu ya. Maka aksinya akan semakin rame dan semakin banyak orang yang penasaran untuk menonton aksi-aksinya dia gitu. Karena kan dulu belum ada online ya, jadi kalau mau nonton ya harus datang dan bayar gitu kan. Dan bahkan saking bahayanya aksi-aksi dia ini sempat beneran mau meninggal ya karena kehabisan napas saat dia itu ngelakuin aksi mengubur dirinya sendiri di bawah tanah. Yang ngebuat dia semakin terkenal lagi dari sebelumnya. Dan emang ini orang punya obsesi yang sedalam itu untuk menantang maut lebih gila lagi dari aksi sebelumnya. Nah di tahun 1910 dia itu juga mulai melakukan aksi yang lebih gila lagi. Seperti menjadi orang yang pertama kali menerbangkan pesawat di langit Australia. Dan berhasil terbang selama 3 menit. Walaupun gelar orang pertama ini akhirnya harus hilang dari tangan Houdini karena tiba-tiba ada seorang penggiat penerbangan yang mengaku sudah melakukan aksi penerbangan tersebut beberapa bulan sebelum Houdini. Setelah itu di tahun 1918 dia mulai explore lagi kemampuannya. Dia mengikuti beberapa film dan berperan di sana walaupun akhirnya karirnya sebagai bintang film tidak seterang karirnya sebagai pesulap. Karena film-film yang dia perankan ternyata gagal di pasaran. Walaupun begitu, beberapa penemuannya terkait alat-alat sulapnya yang berhasil dia patenkan dan copyright ada yang sampai detik ini masih dipakai oleh industrinya. Misalnya seperti baju diving para penyelam yang masih dipakai oleh para penyelam sampai detik ini alias ciptaannya Houdini. Bukan baju penyelamnya tapi beberapa alat-alat dari penyelam tersebut untuk bajunya. Nah setelah sukses dan terkenal dan mencoba banyak hal lain untuk melambungkan namanya dan akhirnya berada di puncak karir, pada tahun 1926 ada sebuah kejadian aneh yang terjadi pada si Houdini ini. Pada tanggal 11 Oktober 1926, saat dia sedang melakukan aksi Chinese Water Torture Cell di Albany, New York, peralatan penggantung kakinya itu rusak dan ngebuat kakinya jadi pincang selama pertunjukan karena tulang pergelangan kakinya retak. Nah, melawan perintah dokter yang memeriksa, Houdini yang harusnya istirahat akhirnya tetap memutuskan untuk pergi ke Montreal, Kanada untuk memberikan pengajaran di McGill University. Lalu beberapa hari setelah mengajar, pada tanggal 22 Oktober 1926, dia itu mengundang beberapa murid untuk masuk ke ruang ganti bajunya Houdini di Princess Theatre, Kanada, sebuah teater tua ya. Sekarang tua, dulu masih modern. Dan pada saat itu, murid-murid itu yang diundang sama Houdini itu masuk ke ruang gantinya Houdini. Houdini pada saat itu masih dalam kondisi kakinya yang masih sakit. Jadinya dia cuman duduk-duduk doang aja di bangku, recliner, bangku yang bisa nyender gitu. Lalu tiba-tiba ada seorang murid yang bernama J. Gordon Whitehead yang menanyakan kepada Houdini, apakah benar adanya kalau Houdini itu mampu menahan pukulan keras ke perut? Karena memang ternyata Houdini ini pernah mengatakan demikian di panggung saat dia lagi tampil. Lalu pada saat itu Houdini menjawab, betul, kalau dia bisa menahan tonjokan ke perutnya. Lalu tanpa aba-aba ya, si Gordon ini langsung dengan tiba-tiba menonjok perut Houdini sebanyak 5 kali secara mendadak. Dan keras banget, secara tuh anak masih kuliah gitu ya, masih lagi seneng-senengnya gitu kan ya. Dan sekuat tenaga lah bisa dibilang. Saat kondisinya Houdini ini masih duduk di bangkunya. Dan memang gak siap-siap sama sekali untuk menerima tonjokan yang sepertinya membuat Houdini itu cukup kesakitan, kata beberapa saksi di sana yang tercatat di dalam sejarah. Setelah penonjokan itu, si Houdini ini katanya langsung pergi tanpa menjelaskan apapun. Dan di malam setelah penonjokan itu, dia itu mulai komplain soal perutnya yang terasa nggak. Dokter kan periksa lagi dong kesehatannya Houdini. Dokternya bilang bahwa sepertinya Houdini ini mengalami radang usus buntu dan meminta Houdini untuk pergi ke rumah sakit segera untuk diperiksa. Tapi namanya juga Houdini, suka menantang maut. Jadi dia bodo amat sama referensi dokternya atau perintah dokternya. Dan dia tetap tampil di pertunjukannya di Garrick Theatre di Detroit. Dan betul aja, setelah pertunjukannya selesai, tepatnya saat tirai ditutup, Houdini ini langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Dan itulah pertunjukan terakhirnya Houdini.
di puncak karirnya. Karena saat dibawa ke rumah sakit Detroit untuk dioperasi usus buntu seperti diagnosa dokter sebelumnya, ternyata selagi dioperasi ditemukan bahwa usus buntunya Houdini ini katanya sudah pecah di dalam perutnya Houdini selama beberapa hari dan sudah meracuni organ dalamnya Houdini. Yang diindikasikan karena pukulannya si Gordon. Dan dia akhirnya meninggal karena hal itu di tanggal 31 Oktober 1926. Walaupun setelah 20 tahunan lebih setelah meninggalnya Houdini, baru dinyatakan bahwa kasus Houdini ini memang sangat langka. Dan hanya beberapa orang aja yang meninggal karena sebab yang sama dalam kurun waktu 20 tahunan lebih. Karena memang perlengkapan medis pada saat itu juga masih kurang, teknologinya masih kurang, jadi mungkin bisa aja diagnosa dokter pada kala itu mungkin bisa aja salah. Setelah meninggalnya Houdini pun beberapa polemik terjadi, jadi nggak selesai sampai situ. Karena banyak banget orang pada kala itu yang mau mencoba berkomunikasi dengan Houdini lewat papan Ouija. Dan karena memang Houdini sendiri ini memang tidak percaya sama yang namanya sihir. Jadi banyak yang pengen berkomunikasi dia lewat papan Ouija ini ingin membuktikan kepada Houdini bahwa spiritualism itu benar. Jadi dia pengen nyukurin Houdini tapi ke arwahnya Houdini kan sakit ya. Dan memang si Houdini ini memang betul-betul nggak percaya namanya magic dan segala macam. Dan memang setiap pertunjukan yang dia lakukan itu dia klaim bahwa itu adalah sebuah ilusi dan bukan sihir sama sekali. Tapi karena memang pada era-era 20-an itu ada yang namanya perang dunia, ada Spanish flu yang ngebunuh banyak banget orang. Jadi memang di tahun-tahun tersebut banyak banget orang yang percaya dan pengen banget komunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal, alias pengen komunikasi banget sama keluarga mereka dan tentunya kerabat mereka yang udah meninggal. Jadi akhirnya dukun-dukun, orang-orang yang menganggap dirinya magis, terus pesulap-pesulap yang bilang bahwa dia bisa berkomunikasi dengan iblis, arwah dan segala macam, itu jadi terkenal dan dipercaya sama orang gitu karena orang punya keinginan untuk bisa berkomunikasi atau masuk ke dalam alam roh gitu. Karena konflik-konflik yang akhirnya mendukung spiritualism ini. Dan Houdini merasa bahwa banyak pesulap yang memanfaatkan kondisi duka tersebut untuk membodohi banyak banget orang ataupun penonton dari sulap-sulapnya. Dan menurut Houdini ini menciderai konsep sulap sesungguhnya. Ya memang dia bilang ini adalah beneran fokusnya ke ilusi, bukan ke magic ataupun sihir ataupun berkomunikasi dan dapat bantuan dari iblis gitu. Dan karena banyak pesulap yang bertajuk sihir atau spiritualism ini akhirnya dirugikan dari aksi-aksi Houdini dalam membongkar aksi-aksi mereka, bahkan ada beberapa fotonya. Makanya ada sebuah konspirasi bahwa sebetulnya Houdini ini dibunuh dan bukan hanya kecelakaan. Dan mungkin aja si Gordon yang hari itu nonjok Houdini sebenarnya bukan sekedar nonjok tapi juga meracuni Houdini. Makanya beberapa tahun setelah itu keluarganya ada juga yang meminta tubuhnya Houdini untuk dilakukan otopsi kembali dengan teknologi yang eksis sekarang untuk bisa menemukan apakah memang Houdini ini diracun atau dibunuh. Tapi hasil penelitiannya bisa dibilang negatif. Karena memang tidak ada racun dan segala macam. Tapi memang masih menjadi sebuah polemik. Apakah betul-betul penyebabnya adalah radang usus buntu yang meledak tersebut? Atau memang ada hal lain? Karena memang Houdini selama masa hidupnya bilang bahwa banyak banget orang yang ingin mencelakai dia. Karena perlawanannya dia terhadap kaum spiritualism. Yang memang praktiknya sangat banyak dan menghasilkan duit yang cukup banyak. Nah karena Houdini kesal sama hal itu makanya dia bongkar semua aksi-aksi tersebut. Jadinya banyak yang kesel dan banyak kehilangan pekerjaan gitu. Jadinya sangat-sangat bisa sekali kejadian bahwa Houdini ini betul-betul dibunuh sama orang. Sampai detik ini masih menjadi konspirasi dan misteri gelap apakah Houdini ini betul-betul dibunuh atau memang mati karena tonjokan Gordon tersebut yang memang ditujukan sangat-sangat tidak sengaja. Tapi gue tahu nih tipenya Gordon ini orang soto yang memang gak percaya sama sulap biasanya. Jadi dia main pukul-pukul aja gitu. Padahal kan tentunya butuh persiapan. Karena seperti yang Houdini bilang semuanya adalah ilusi gitu. Dia tuh sebenarnya adalah memang engineer, suka ngebuat alat-alat untuk mendukung keperluan sulapnya gitu. Tapi main ditonjok aja ya. Tapi itulah dia cerita Houdini yang meninggal di puncak karirnya tanpa aba-aba meninggal. Lagi sehat-sehatnya tiba-tiba meninggal ya. Dan untungnya dia masih bisa menyelesaikan aksi terakhirnya atau performance terakhirnya. Dan menurut gue itu Tuhan ngasih dia sisa waktunya dia ya untuk bisa menyelesaikan aksi terakhirnya dia di Detroit. Untung footage-nya masih banyak banget soal Houdini. Jadi kita masih bisa menonton aksi-aksi sebelumnya dari Houdini. Dan memang menjadi orang yang menginspirasi tentunya banyak pesulap
sampai detik ini. So itulah dia cerita dari Houdini. Semoga bisa menginspirasi kalian yang mau jadi pesulap mungkin nih, atau mau jadi sesuatu, karena Houdini ini tidak pernah menyerah dalam hal apapun, bahkan terus mencoba bergerak ke depan, bahkan lebih depan dari kompetitornya, dan selalu lepas dari zona nyaman kelihatannya. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldo_santosa. See you on another case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.